bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana kalau Cek Yulia sama Kak Firvi? Baik biasa. Bagus deh. Nah, sekarang kita mau ibadah. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kakak bimbing kita dalam doa ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami waktu ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan sebagai persembahan yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ayo kita puji Tuhan sama-sama. Ada Kak Jenny di sini dan Kak Firvi dan juga adik-adik di rumah. Siapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Musik. Dan pastinya kita selalu bersyukur sebab Tuhan selalu setia menolong kita semua. Yuk kita nyanyikan lirik terakhir di refnya lagi ya Kak Firvi. Oke. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga.
Mari adik-adik, Tuhan membutuhkan hati kita saat kita datang menyembah-Nya. Saat hatimu haus dan hatimu rindu menyatakan bahwa engkau membutuhkan Dia, di sanalah kehadirannya nyata bagi setiap kita adik-adik. Dengan apa adanya kita datang pada Tuhan dan tak terbatas oleh jarak dan waktu. Ia hadir di tengah-tengah kita. Mari adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita nyatakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
Sebab Tuhan rindu berbicara bagi setiap kita, adik-adik. Apa yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu hari ini? Mungkinkah engkau masih menaruh amarah di dalam hatimu? Atau mungkin engkau kecewa dengan orang tua atau saudara-saudaramu? Apapun perasaanmu saat ini, Tuhan mau engkau datang ke hadapannya dan membereskan apa yang memang tidak berkenan di hadapannya, sehingga hati kita boleh diberikan damai yang sejati. Dan disitulah ada kemerdekaan untuk kita menjalani hari-hari kita, sehingga berkat Tuhan boleh mengalir dalam setiap kita. Haleluya. Kita panggil namanya sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Rasakan jamaah Tuhan. Kasih Tuhan untuk jamahan-Mu bagi setiap kami, di mana hati kami boleh dibersihkan, hati kami boleh dimurnikan, dan kami Tuhan boleh terus melangkah bersama dengan Engkau di setiap hari demi hari kami ke depan. Dan kami tahu berkat-berkat-Mu yang luar biasa siap untuk Kau isi di dalam kami saat kami telah menyiapkan hati kami sebagai bejana yang layak untuk Kau isi, ya Bapa, sehingga kami boleh menyediakan kirbat yang baru untuk mengisi anggur-anggur yang baru untuk dicurahkan dalam kami. Mari adik-adik, kita boleh siapkan hati kita untuk juga menerima firman Tuhan yang akan disampaikan melalui kakak yang akan menyampaikannya. Biarlah setiap kita boleh punya hati yang mau dibentuk, dan biarlah Roh Kudus menuntun dan menyertai setiap kita. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau dan kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang telah berdoa, kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti adik-adik kabarnya luar biasa. Udah siap kan dengar firman Tuhan hari ini? Nah, kita nggak terasa ya udah masuk di bulan Februari. Artinya bulan ini kita bakal ngerayain Imlek dan Valentine. Siapa nih yang udah beli baju baru, yang udah beli kue-kue yang banyak? Nah, tapi adik-adik, karena kita masuk di bulan yang baru, artinya kita akan punya tema yang baru. Bulan ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang baru, yaitu tokoh Elia. Nah, cerita hari ini adalah tentang Nabi Elia
dan para nabi-nabi Baal. Waktu itu, Elia telah membangun kembali mezbah Allah yang sebelumnya dirobohkan dan dihancurkan oleh bangsa Israel. Adik-adik, betapa menyedihkan ya, waktu itu umat Tuhan tidak memilih lagi untuk menyembah dan datang kepada Tuhan, tapi mereka malah menyembah kepada Baal. Nah, waktu itu Elia meminta bangsa Israel untuk memilih Tuhan mana yang bakal mereka sembah. Pilihannya ada dua, adik-adik. Yang pertama, apakah mereka akan memilih Tuhan Allah yang sejati yang menciptakan seluruh bumi dan isinya, atau yang kedua, mereka menyembah Baal yang mereka sendiri buat dari tanah dan batu. Nah, adik-adik, yuk kita baca di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 32 sampai 33. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Nah, adik-adik, berdasarkan ayat yang kita baca sama-sama tadi, mengapa ya Tuhan itu tidak berkenan kepada Raja Ahab? Alasannya, karena Raja Ahab itu membangun sebuah kuil untuk penyembah berhala. Nah, waktu itu Elia datang kepada Raja Ahab untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berisi sebuah penghakiman bahwa Tuhan akan menghentikan hujan di tanah Israel yang akan mengakibatkan kekeringan. Nah, coba adik-adik kita sama-sama berpikir ya, kalau kekeringan pasti tumbuh-tumbuhan tidak dapat bertumbuh, lalu hewan-hewan pasti kekal mati karena nggak ada air. Apalagi kita ya manusia, pasti kita haus, kita lapar. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, lalu Raja Ahab gimana dong sama Elia? Nah, adik-adik, Raja Ahab itu marah banget sama Elia. Bahkan Raja Ahab itu mau membunuh Elia loh adik-adik. Bahaya banget ya. Ratusan tahun sebelumnya, Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, adik-adik, menurut kalian, apakah Tuhan membebaskan bangsa Israel agar mereka menyembah kepada berhala? Nah, tentu saja bukan adik-adik. Tuhan mau bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, seperti super ayat kita hari ini. Super ayat kita hari ini adalah perkataan Tuhan yang ia sampaikan kepada bangsa Israel ketika ia sudah membebaskan mereka daripada perbudakan di Mesir. Yuk kita baca sama-sama super ayat kita hari ini dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah adik-adik, sayang sekali, waktu itu umat Tuhan memilih untuk menjauh daripadanya. Itulah kenapa Elia meminta mereka untuk memilih mana Tuhan yang akan mereka sembah. Betapa menyedihkan ketika tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa ia akan mengikuti Tuhan. Mengapa ya adik-adik? Waktu itu mungkin saja mereka benar-benar percaya bahwa Baal itu adalah Tuhan, atau mereka takut dibunuh oleh raja. Bisa jadi juga mereka mengikuti keputusan orang banyak, karena waktu itu orang banyak memilih untuk menyembah kepada Baal. Nah, adik-adik, selanjutnya Elia menantang para nabi Baal untuk bertarung. Waktu itu, para nabi Baal berdoa selama berjam-jam, lalu menari juga berjam-jam. Tapi, doa dan tarian mereka tidak dijawab oleh nabi Baal itu. Kenapa ya adik-adik? Jawabannya, karena Baal itu bukan Tuhan. Jadi, dia tidak bisa menanggapi doa dan tarian kita. Meskipun kita udah nari berjam-jam, berdoa berjam-jam, tapi karena Baal itu bukan Tuhan, jadi Baal tidak akan menanggapi kita. Nah, ketika Elia berdoa kepada Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Allah, Tuhan dengan cepat dan dengan penuh kuasa menjawab doanya. Ia memberikan api untuk membakar kayu korban bakaran, dan juga batu mezbahnya juga loh adik-adik. Nah, padahal sebelumnya batu dan kayu itu sudah dibasahi dengan air. Kalau kita dengar dan kita baca, mungkin rasanya agak mustahil ya adik-adik bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Allah. Nah adik-adik, lalu apa yang terjadi ya?
Yuk kita baca di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, setelah itu apakah bangsa Israel diam? Tidak adik-adik, akhirnya mereka menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang sejati. Nah, mereka langsung sujud menyembah kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan ingin bangsa Israel menyembah kepadanya, Tuhan juga ingin kita menyembah kepadanya dengan sepenuh hati, kekuatan, dan jiwa kita. Ngomong-ngomong tentang berhala, apakah berhala itu hanya berupa patung seperti Baal? Atau bisa hal-hal lain sih? Jawabannya, berhala itu dapat berwujud banyak loh adik-adik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang membuat kita lebih mementingkan sesuatu itu daripada Tuhan, itu disebut juga dengan berhala. Misalnya kakak punya satu contoh nih adik-adik. Ada satu anak namanya Zozo. Nah, Zozo ini dulu rajin banget nih sekolah minggu, tiap minggu selalu nungguin sekolah minggu, nyanyi-nyanyi, baca firman Tuhan tiap malam. Nah, tapi Zozo bertemu dengan satu teman yang waktu itu dia ketemu di sekolah. Mereka jadi sering main game bareng, lalu sering scroll media Instagram, habis itu foto-foto bareng, sampai Zozo itu lupa waktu. Zozo lupa nih kalau hari ini ada sekolah minggu, tapi Zozo lupa. Lalu Zozo juga nggak baca Alkitab mungkin karena dia ngantuk karena udah banyak main game kan. Nah adik-adik, game yang dimainkan oleh Zozo sampai lupa waktu itu termasuk berhala loh adik-adik, karena hal itu menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Nah, itu adalah suatu hal yang salah dan Tuhan pasti tidak suka nih kalau misalnya kita lebih mengentingkan hal-hal lain daripada Tuhan. Jadi, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mengutamakan Tuhan dan menempatkan Tuhan pada posisi yang paling atas dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, yuk kita hafalkan super ayat kita hari ini. Super ayat kita hari ini terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah adik-adik, sekali lagi ya, kita sama-sama hafalkan. Adik-adik yang belum berdiri, yuk berdiri dulu. Kita sama-sama hafalkan super ayat kita hari ini. Kakak tunggu ya. 3, 2, 1. Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yeay! Wah adik-adik, gak terasa ya kita sudah di penghujung ibadah hari ini. Tapi adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita bakalan berdoa. Yuk sama-sama lipat tangan dan tutup matanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman, dan apa yang firman-Nya sudah ditaburkan dapat terus bertumbuh dan berbuah di hidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, segitu dulu ya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar, rajin baca Alkitab, dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye. God bless you.